Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Kubu merah, yaitu Snapdragon baru aja nih ngeluarin Snapdragon 7 Gen 3 yang kalau gue lihat secara spek tuh cukup lumayan lucu. Soalnya pakai arsitektur yang sama seperti seri sebelumnya, yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2. Bahkan ada yang downgrade di sini di GPU-nya cuy, yang dimana itu menggunakan arsitektur ataupun versi yang berbeda. Yang dimana kan kalau kita tahu Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu menggunakan Adreno 725 secara nama ya teman-teman, dan juga si Snapdragon 7 Gen 3 menggunakan Adreno 720. Ya memang namanya aja sih yang downgrade, semoga spesifikasi dan lainnya nggak downgrade ya. Nah maka dari itu mereka melakukan komparasi antara Snapdragon 7 Gen 3 dengan Snapdragon 7 Gen 1. Yap, yang kita tahu sendiri Snapdragon 7 Gen 1 adalah Snapdragon yang udah cukup lawas ya teman-teman, dan mereka nggak berani tuh komparasi dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang dimana itu punya performance yang powerful dan juga punya spesifikasi yang dimana di atas dari Snapdragon 7 Gen 3. Ya, kalau kita lihat apakah ini menjadi salah satu kemunduran SoC dari Snapdragon 7 Gen 3. Di lain sisi ini menjadi celah buat si kubu kuning, yaitu MediaTek, buat nguasain smartphone mid-range dengan SoC barunya mereka. Yang lainnya nggak bukan adalah Dimensity 8300 series cuy. Dan juga nggak cuma itu aja, peningkatannya itu bener-bener signifikan antara Dimensity 8200 dan juga 8300. Nah, dari video kali ini kita bakalan ngebahas kedua SoC ini, yaitu Snapdragon 7 Gen 3 dan juga Dimensity 8300 cuy. Kita bakalan lihat ke depannya siapa yang bakalan nguasain pasar smartphone mid-range nih ya. Apakah Dimensity ataupun Snapdragon. Tapi kalau gue lihat secara spek kayaknya Dimensity jauh lebih menarik nih. Sebelum kita masuk ke lebih in-depth, kita bakalan throwback sedikit deh, alias kita flashback sedikit mengenai Snapdragon series dulu nih. Ya, jadi Snapdragon itu punya banyak series, yang dimana ada 4 series ya, ada 400 series, terus juga ada 600 series, ada 700 series, dan juga yang terakhir yaitu ada 800 series. Tapi kalau kita lihat kan di sini juga ada Snapdragon seri baru, yaitu Gen series ya teman-teman. Ada 8 Gen, terus juga ada 7 Gen, 6 Gen, bahkan ada 4 Gen juga. Nah di sini kan kalau kita lihat Snapdragon 7 Gen itu adalah penerus dari Snapdragon 700 series ya teman-teman. Dan kalau kita lihat memang cukup banyak banget smartphone yang menggunakan Snapdragon 700 series. Salah satunya Snapdragon 732, 778 dan juga 782. Apalagi kalau kita lihat Snapdragon 700 series itu sebelumnya memang sempat menguasai pasar smartphone kelasan mid-range teman-teman. Nah, pesaing terberatnya yaitu di Dimensity 8000 series ya teman-teman. Namun sayangnya kalau kita lihat Snapdragon 700 series itu tidak dilanjutkan lagi projectnya mungkin, dan diganti dengan 7 Gen series ya teman-teman. Jadi bukan 700 series lagi, melainkan 7 Gen series. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat smartphone yang masuk menggunakan Snapdragon 7 Gen series itu sayang banget. Ya, sayang dengan artian tidak semuanya masuk ke pasar smartphone Indonesia, dan bahkan cuma beberapa smartphone aja yang masuk. Kayaknya cuma satu doang nih yang gue cobain, yaitu Snapdragon 7 Gen 2, dan itu dipakai oleh Poco F5 yang performanya itu bener-bener ajib, layaknya seperti Snapdragon 8 series teman-teman. Bahkan katanya ada rumornya bahwa Snapdragon 7 Plus Gen 2 adalah Snapdragon 8 Gen 1 yang cuma diturunin speednya sedikit aja sih ya. Nah maka dari itu kalau misalkan kalian yang udah punya Poco F5 udah pada tahu lah performanya segar apa, dan juga bersyukurlah kalian yang udah punya Poco F5, karena kalau kita lihat sempet banget tuh harga dari Poco F5 itu meroket tinggi, udah kayak harga saham tuh Jadi kalau misalkan kita lihat harganya itu udah pada nggak ngotak si Poco F5, dan ya bersyukurlah kalian yang udah kebeli Poco F5. Kalau misalkan yang belum kebeli ya sabar aja. Berbeda dengan Dimensity yang dimana ini adalah SoC nama lain dari MediaTek, yang kita tahu sendiri lah bahwa nama MediaTek itu udah tercemar jelek pas waktu zaman dulu, yang dimana zaman dulu kan kita tahu sendiri ya bahwa MediaTek itu adalah SoC yang overheat, performance-nya yang gak stabil, dan juga SoC abal-abal. Ya banyak klien lah meme yang beredar ya, seperti MediaTek adalah SoC panas, pantas panas adalah MediaTek, ya Bekasi panas karena adanya MediaTek. Ya banyak banget lah pokoknya meme yang tersebar ya teman-teman. Nah secara urutan juga Dimensity ini cukup lumayan membingungkan kalau menurut gua, dan cukup lumayan banyak SoC di seri Dimensity ini yang
yang di rebranding alias seri refresh rate ya teman-teman. Contoh simpelnya adalah SoC Dimensity 8050 yang merupakan ini adalah versi rebranding dari 920 ya, maksudnya itu ya. Dan juga ada Dimensity 6020 yang dimana ini tuh sebenarnya adalah Dimensity 810. Dan pokoknya banyak banget lah SoC yang di rebranding sama Dimensity. Ya memang sih cukup membingungkan nama urutan dari Dimensity ini, terutama Dimensity 8020 atau enggak 8050. Memang cukup membingungkan menurut gue. Oke, balik lagi ke Snapdragon, yaitu Snapdragon 7 Gen 3 yang dimana ini merupakan SoC downgrade dari seri sebelumnya, yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2. Sebenarnya ada satu lagi sih SoC yang baru dikeluarin sama Snapdragon, yaitu Snapdragon 7S Gen 2 atau Gen 3 ya, gue agak lupa sih ya. Namun sayangnya kalau kita lihat SoC tersebut juga secara benchmark masih tetap kalah aja dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Memang kayaknya Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu udah sangatlah OP alias ya overpower banget tuh SoC. Kita bakalan coba compare lebih detail nih antara Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan Snapdragon 7 Gen 3 ya. Yang dimana secara arsitektur di sini cukup lumayan jelas ya perbedaannya. Si Snapdragon 7 Gen 3 di sini ada penurunan alias downgrade versi full cam-nya, yang dimana di versi 7 Gen 3 di sini upgrade ya memang ya menjadi versi 1,3, dan juga di Snapdragon 7 Plus Gen 3 itu masih menggunakan versi 1.1 ya. Jadi secara GPU memang ada upgradean sedikit di versi Snapdragon 7 Gen 3 ya teman-teman. Dan juga secara Antutu Snapdragon 7 Gen 3 dan juga Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu cukup lumayan beda jauh ya. Tadi gue berekspektasi kayaknya bakalan ngalahin Snapdragon 7 Plus Gen 2, si Snapdragon 7 Plus Gen 3. Ternyata si Snapdragon 7 Gen 3 ya maksudnya. Dan ternyata kalau gue lihat secara si balance smart ya cukup lumayan jauh perbedaannya. Nah, yang cukup ngebatutnya lagi Snapdragon 7 Gen 3 ini pada saat launchingnya itu mereka mengkomparasi Snapdragon 7 Gen 3 sama Snapdragon 7 Gen 1 teman-teman. Yang peningkatannya itu hanya 15% kalau kita lihat, dan ini kecil banget secara persentase. Beda dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang dimana itu pas waktu launching wow cukup lumayan dahsyat ya. Peningkatannya itu 50% daripada seri sebelumnya. Nah, dari sini mungkin gue bisa melihat perspektif yang berbeda teman-teman ya, bahwa pergerakan pergerakan Snapdragon agak sedikit ada penurunan. Hal ini tuh sebenarnya wajar sih ya kalau kita lihat. Karena kalau kita lihat Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu udah sangatlah OP banget alias overpower buat di tahun 2023. Apalagi cukup beruntung lah si Poco F5 menggunakan SoC tersebut. Makanya petinggi Snapdragon mungkin mikir, kayaknya kita harus nerf dulu nih tahun depan ya, dan kasih napas lah buat SoC maintenance lainnya. Maka dari itu hadirlah Dimensity 8300. Secara spek ini jauh lebih gokil banget ketimbang Snapdragon 7 Gen 3 dan mungkin bakalan ngeubah dunia SoC kelasan smartphone mid-range cuy. Apalagi kalau gue lihat peningkatannya ini di atas 50% daripada seri sebelumnya, yaitu Dimensity 8200. Lebih tepatnya peningkatannya itu sampai 57%. Gokil banget kan? Secara arsitektur juga Dimensity 8300 ini dan Dimensity 8200 sangatlah berbeda jauh. Di sini kalau kita lihat konfigurasi Cortex-nya juga sudah pakai A715 di Dimensity 8300. Sementara kan kalau kita lihat di seri sebelumnya yaitu Dimensity 8200 masih menggunakan Cortex A78 seri terdahulunya teman-teman. Konfigurasinya di sini juga masih tetap sama sih memang ya. Di sini masih pakai 8 core. Namun secara frekuensi di sini cukup meningkat drastisnya, yang dimana di sini bakalan babak belur Snapdragon kalau gue lihat ya teman-teman. Peningkatannya itu di sini sampai 3350 MHz. Yang sebelumnya itu cuma di angka 3100 MHz. Gokil, frekuensinya tinggi banget. Dari segi grafik juga berbeda banget nih. Dimensity 8300 pakai Mali G615. Sementara Dimensity 8200 masih pakai Mali G610. Ya memang secara perbedaan spek nggak terlalu jauh-jauh banget sih ya. Tapi di sini Dimensity 8300 pakai Valhalla grafik yang versi keempat cuy. Dan juga frekuensinya di sini meningkat menjadi 1400 MHz. Jadi secara grafik di sini juga meningkatnya cukup lumayan
lumayan drastis. Memorinya juga meningkat cukup lumayan drastis. Secara frekuensi max-nya itu bisa sampai 4266 MHz. Artinya kemungkinan tahun depan ada salah satu smartphone ya, kemungkinannya teman-teman, yang bakalan menggunakan Dimensity 8300 ini. Tapi gue nggak tahu sih bakalan smartphone apa yang menggunakan SoC ini, dan ini kemungkinan aja. Soalnya max frekuensi memorinya itu bisa sampai 4000-an ke atas, itu cukup lumayan tinggi sih ya. Intinya banyak banget lah yang di-upgrade di Dimensity 8300 ini. Dan juga secara konektivitas, ISP, fitur-fitur lainnya pasti ada juga yang di-upgrade di Dimensity 8300. Nah, ini akan menjadi potensi keras untuk MediaTek buat nyaingin Snapdragon 7 Plus Gen 2. Yang dimana kalau kita lihat Dimensity 8200 cukup babak belur dihajar habis-habisan sama Snapdragon 7 Plus Gen 2. Sebelumnya dari segi AnTuTu-nya aja Snapdragon 7 Plus Gen 2 memang jauh banget ketimbang Dimensity 8200. Di Snapdragon itu bisa sampai 1 jutaan, sementara di 8200 di sini cuma dapat di kisaran 800 ribuan. Yap, itu kalau gua compare ya teman-teman. Namun sekarang udah beda. Ibarat kata kayak malam menjadi siang, siang menjadi malam cuy. Dimensity 8300 menghantam kuat si Snapdragon 7 Gen 3 dengan skor AnTuTu yang mencapai 1,4 juta. Sementara Snapdragon 7 Gen 3 hanya dapat di 800 ribuan aja. Gokil ya, babak belur nih bakal ya Snapdragon 7 Gen 3 kalau gue lihat. Sekarang tinggal kita lihat aja nantinya smartphone apa aja yang bakalan menggunakan kedua SoC ini, antara Snapdragon 7 Gen 3 dan juga Dimensity 8300. Ya intinya bakalan asik banget nih di tahun 2024. Apalagi tahun 2024 nanti ada politik coy. Jadi kira-kira kalian bakalan milih partai mana nih? Partai merah kah? Bantengnya? Salah sebut anjay. Mungkin cukup sekian aja lah video mengenai pembahasan kedua dari SoC itu, yang dimana Snapdragon 7 Gen 3 dan juga Dimensity 8200. Nah, semoga pembahasan ini bisa masuk ke otak kalian dan bisa dicerna dengan cukup baik ya teman-teman. Namun kalau misalnya kalian masih bingung boleh banget tanya di kolom komentar, ataupun pengen nanya cara privat boleh banget kok DM di Instagram kita, atau pengen join ke komunitas kita di Telegram boleh banget klik link yang ada di bio. Mungkin cukup sekian aja video kali ini, kita bakalan ketemu di video selanjutnya. Until next time, goodbye.